guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Widi Gemini. Nah, malam ini mumpung anakku udah lagi tidur, jadi aku udah free sekarang. Aku pengen berbagi ke kalian informasi terkait tentang bagaimana proses melahirkan, ya kayak gitu. Jadi ini udah sekitar jam 8 malam. Aku udah nggak ada aktivitas, aku free. Dan hari ini aku ingin membahas tentang bagaimana rasanya melahirkan secara normal dan secara sesar. Oke, sebelum aku mulai video ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu biar aku tambah semangat. Nah, oke teman-teman. Jadi, berhubung banyak teman-teman sekalian yang nanyain ke aku, chat ke aku di Instagram ada juga, di FB juga ada. Mbak Widi, gimana sih rasanya ngelahirin secara normal kemarin, anak pertama, sakit nggak? Terus ada juga yang kemarin nanyain, Mbak Widi gimana sih kemarin proses lahiran secara sesarnya, kok bisa sesar, anak pertama bukannya normal ya? Ada yang kayak gitu. Nah, kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari semuanya dan juga sekaligus berbagi informasi ke kalian, khususnya bagi ibu-ibu ataupun yang mau melahirkan segera. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian dan juga bisa jadi motivasi buat kalian untuk semangat melahirkan. Oke, jadi ceritanya aku untuk anak pertama kemarin itu aku melahirkannya secara normal teman-teman. Beda dengan halnya anakku yang kedua, aku melahirkan secara sesar. Nah, dalam 3 tahun aku menikah, aku udah punya anak dua sekaligus. Hebat kan? Nah, tapi memang itu rencananya kita memang rencananya mempercepat biar kita di awal itu punya anak dulu, habis itu ya kita fokus dengan yang lainnya kayak gitu. Oke, tapi bukan itu topik sekarang. Hari ini aku pengen bahas fokus bagaimana rasanya melahirkan secara normal dan juga bagaimana rasanya melahirkan secara sesar. Oke, jadi kalau yang pertama aku melahirkan sendiri secara normal, itu benar-benar ngerasain bagaimana rasanya ibuku melahirkan aku dulu. Ternyata berat teman-teman, dan rasanya itu sakit. Tapi bagi kalian, bagi ibu, nggak usah berkecil hati ataupun takut duluan. Aku ternyata sakit ya, jangan kayak gitu. Tapi itulah yang proses harus kita lewati sebagai orang tua. Di sana kebanggaan kita sebagai seorang ibu udah bisa melahirkan seorang anak. Jadi benar-benar wah, ini ya rasanya kalau udah punya anak itu jadinya. Jadi rasanya sakit, rasa sakitnya itu udah nggak terasa lagi setelah kita udah melihat anaknya kita. Nah, pertama aku itu melahirkan anak pertama itu cewek, itu pas tanggal 12 Mei 2019 kemarin. Nah, aku memang jadwal hanya itu memang pas tanggal 21 itu, bahkan sore harinya aku masih biasa beraktivitas segala macam karena di usia kehamilanku dari awal bulan aku tahu hamil sampai aku udah mau melahirkan hari hanya itu pun aku masih memang pengen kerja karena itu moodnya aku sendiri. Aku nggak kayak orang ngidam itu harus pengen tidur kayak gitu, nggak pengen kemana-mana ataupun malas pengen cuma muntah-muntah aja tuh aku nggak ngalamin ya. Mungkin banyak teman-teman dari sekalian yang ngerasain yang namanya trimester ketiga ataupun bulan pertama sampai 3 bulan itu benar-benar rasanya nyidam, mual-mual kayak gitu. Tapi jujur aku nggak ngalamin itu semua. Aku ngalamin ya proses biasa-biasa aja menurut aku. Jadi aku biasa aja untuk aktivitas sehari-harinya aku tetap jalanin kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di hari H tanggal 12 Mei kemarin, 12 Mei 2019, aku setelah sore pulang kerja itu sampai kepikiran hari ini adalah sebenarnya hari dimana aku harus melahirkan. Tapi kok nggak ada tanda-tanda sakit ya ataupun rasa kontraksi kayak gitu, nggak ada. Jadi masih santai aja, cuman masih kepikiran aja. Bahkan aku sempat share ke suami, gimana nih dong kok hari ini seharusnya jadwalku melahirkan tapi belum juga. Udah sampai aku memutuskan seandainya hari ini sampai malam aku sendiri nggak ada kontraksi kayak gitu, aku memutuskan besok paginya aku check up lagi ke dokter mau tindak selanjutnya. Dan alhasil kalau nggak salah itu sekitar jam 10 malamnya, aku ngomongnya itu sore ya teman-teman, jadi pas jam 10 malam
tiba-tiba pas mau tidur aku nggak ngerasa sakit, tapi tiba-tiba aku kayak kencing merembes kayak gitu. Terus karena ini anak pertama dong, jadi aku nggak begitu tahu kok apa ini ya, apa tanda-tanda lahirin, aku nggak tahu kayak gitu ya. Cuman aku menanya sama suami dengan pedenya, teman-teman aku bertanya, kok aku kencing ya kayak gitu. Loh, jangan-jangan aku kayak pecah ketuban, karena aku lihat-lihat di YouTube orang-orang ciri-ciri mau melahirkan itu bisa jadi pecah ketuban atau aja kontraksi perutnya sakit perut kayak gitu. Tapi kali ini aku cuma ngerasain yang namanya kayak kencing merembes kayak gitu. Nah, karena saking paniknya, namanya juga anak pertama, jadi aku pun sama suami itu berangkat jam 10 malam tanpa ada rasa sakit juga, cuma ada rasa pengen kencing kayak gitu. Aku pergilah ke dokter. Pas saat itu karena jam 10 malam di Nusa Penida ini nggak begitu banyak ada rumah sakit umum kayak gitu, teman-teman. Jadi aku pergilah ke tempat yang lebih dekat. Jadi aku pergi ke puskesmas. Nah, alhasil di sana aku dicek, ternyata sudah bukaan 1 dan aku belum ngerasain apapun juga. Oke, di sana awal dari aku harus berjuang benar-benar jadi seorang ibu. Dan aku detik-detik menunggu, detik sampai waktu itu aku ditemani sama suami. Terima kasih suamiku tercinta, kau udah nemenin aku pas lahiran. Nah, jadi waktu itu sekitar udah jam 11 aku sampai di puskesmas. Aku menunggu juga, tapi belum ada tanda-tanda juga, cuma udah mulai ada rasa kontraksinya, udah mulai rasa sakit, udah kayak mules. Nah, cuma waktu itu aku dibarengin kayak mual, pengen muntah kayak gitu. Nah, anjuran dari bidannya pun, apa nih, kamu makan aja dulu, karena nantinya kalau kamu udah mau bukaan tinggi kayak bukaan 8, 9 dan udah full bukaan, kamu harus punya tenaga, punya power untuk melahirin kayak gitu. Kalau memang niatmu pengen lahiran secara normal, jadi dia bilang kayak gitu. Nah, itu buat motivasi aku juga ya. Aduh, ternyata nggak cepet ya lahiran secara normal kayak gitu. Dalam pikiranku udah sakit tinggal bless lahiran. Tidak, teman-teman, kita perlu berjuang lagi. Nah, setelah udah lewat kurang lebih udah jam 12 malam, udah mulai tambahlah kontraksiku. Nah, sampai akhirnya kalau nggak salah itu sampai jam 3 subuh. Dari jam 10 aku masuk itu rumah sakit sampai besoknya jam 3 subuh, kurang lebih itu jam 5 jam sekian ya. Aku udah mulai ada kemajuan, jadi udah ada bukaan lagi setelah dicek, karena aku udah mulai mengeluarkan yang namanya darah kayak gumpalan darah gitu. Cuman belum juga pecah ketubannya, teman-teman. Jadi waktu itu dicek lagi sama ibu bidannya tuh, syukurnya dia itu memang benar-benar care banget sama aku, jadi care banget sama yang namanya aku mau melahirkan. Dia selalu yang namanya nggak harus berapa jam sekali lihat. Nah, kalau aku memang masih sakit namanya orang kita kesakitan, mau nggak mau kita minta diperhatikan lebih, teman-teman. Itu pasti kalian juga akan rasakan sama seperti yang rasakan. Nah, pas saat itu diceklah lagi, dan waktu itu kalau nggak salah udah bukaan 6, dari buka 1 sampai aku lewatin terus sampai jam 3 subuh dicek lagi, itu udah masuk buka 6 dan kontraksinya keras sekali. Sampai akhirnya aku coba bangun dari tempat tidur karena udah merasa sakit, sambil aku pengen kencing juga di sana, rasanya kayak pengen air besar juga. Nah, jadi aku disuruh bangun, coba kamu bangun jalan-jalan sedikit aja biar cepet kayak gitu. Karena niat pengen cepet lahiran dan semua ini cepat berakhir, pokoknya dalam pikiranku saat itu gimana caranya hari ini cepat berlalu, itu aja, that's it, nggak ada lagi. Akhirnya aku coba jalan-jalan kecil, oke, aku maju mundur sana kemari begitu. Belum lagi lihat suamiku yang super stres melihat aku kayak gitu, yang rasanya dia nggak tegaan lihat aku kesakitan. Oke, aku tahan juga. Nah, sampai akhirnya udah pagi aku dengar itu ayam berkokok, udah ternyata udah pagi, sampai aku udah lemes banget karena saking sakitnya, semua badan dia digerak-gerakin kayak gitu.
akhirnya hal yang ditunggu-tunggu, puncaknya di mana kita merasakan kontraksi yang sangat keras, hebat, penuh perjuangan, itu pas jam 9 pagi teman-teman. Dari jam 10 malam aku berjuang sampai jam 9 paginya. Itu detik-detik aku benar-benar berjuang 1 jam. Rasain yang namanya benar-benar pengen mati. Tapi alhamdulillah astungkare semuanya bisa aku lewati. Sampai bukaan 10. Oke, bukaan terakhir itu bukan 9 atau 10 aku lupa. Padahal aku udah punya anak 2 tapi aku lupa bukaan terakhir itu bukan apa. Yang jelas bidannya cuma bilang, oke, ini udah bukaan, udah klop, tinggal kita ambil posisi gimana caranya biar kamu sempurna ya. Hal yang aku lakuin pada saat itu adalah aku disuruh tenang, belajar atur nafas. Itu yang paling penting. Coba kamu atur nafasnya, itu yang diajarin sama aku. Aku bakal tetap ingat tuh. Aku belajar nafas, padahal kita udah biasa nafas ya teman-teman. Aku belajar nafas, sambil ngerasain yang namanya gerakan perut. Karena bayi pada saat itu dia udah mau nyari jalannya, dan dia pun pengen secepat mungkin keluar dan pengen melihat dunia ini teman-teman. Jadi dia pun berjuang, kita pun berjuang saat itu. So, oke, udah saatnya aku nyeden. Tanpa kita harus dipaksa nyeden, itu memang alami. Jadi mau nggak mau kita kayak pengen benar-benar saatnya aku nyeden hari ini. Saatnya aku pengen kayak orang mau BAB. Nggak mau, itu natural. Nggak ada istilah, ayo dibuat-buat kayak gitu, nggak ada. Benar, aku udah belum sekitar jam 10-an. Itu detik aku mau melahirkan. Aku sekuat tenaga. Aku udah niat dari dalam hati, ya Tuhan, semoga aku bisa lahiran secara normal ini, semoga anakku lahir secara sehat. Itu aja yang ada dalam pikiranku, karena aku pengen hari ini berjalan dengan lancar. Aku gak pengen lagi hari ini, sebenarnya itu yang ada pikiranku. Semoga cepat berlalu, semoga cepat berlalu, semoga cepat berlalu. Itu aja yang aku ada dalam pikiranku dan doaku. Dan alhasil jam 10:15 sudah mendengar tangisan seorang putri cantikku teman-teman. Itu pertama kalinya aku merasakan lahiran dan rasanya sakit sekali. Ya astagfirullah, aku bisa melahirkan secara normal dan waktu itu aku dibantu oleh 2 bidan sekaligus untuk proses lahirnya karena nggak bisa sendiri. Dan aku juga dibantu oleh suamiku waktu itu. Thanks for my husband, sudah selalu setia menemaniku saat itu. Nah akhirnya jam 10 sekian anakku udah dibersihkan, udah selesai semuanya. Itulah rasanya proses melahirkan secara normal teman-teman. Jadi menurut kalian itu nggak gampang, jadi penuh perjuangan, kerja keras untuk bisa melewati semua itu teman-teman. Jadi aku harap bagi kalian yang pengen dan mau mencoba untuk lahiran secara normal, itu sangat indah dan tidak begitu susah menurut saya teman-teman, kalau kalian memang menikmati prosesnya. Oke, itu dulu untuk penjelasan mengenai aku lahiran secara normal. Habis ini aku akan ngasih tahu kalian bagaimana sih rasanya ngelahirin secara sesar. Nah mumpung aku juga ngalamin itu semua, aku anak kedua juga sama, aku melahirnya secara sesar teman-teman, dan itu rasanya lebih sakit. So, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe videoku. Dan untuk next video berikutnya aku akan explain ke kalian bagaimana experience-ku untuk melahirkan secara sesar. So, see you in the next video. Bye-bye.